Salam-salam si daun salam, pangkalnya patah, ujungnya rapuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka puasa makan opak. Jawab salam Bapak Ibu, belum kom. Uwa makan salak. Kok Bapak Ibu pula yang pala? Ustadz tuh yang pala. Kenapa pala Ustadz itu? Karena makan salak gak bagi maka salam diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, awal kita bertutur alhamdulillah, puji dan syukur kepada Rabbun yang Maha Ghafur, yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi begitu teratur sehingga kita bisa merasakan dan menyaksikan segala tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitar kita tumbuh dengan subur. Kita pun yang menikmati. Saya perhatikan dari depan ini terasa Bapak Ibu hidupnya terasa lebih makmur. Maka sudah layaklah kalau begitu kita berdoa kepada Allah agar kiranya negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Salat serta salam kepada Rasul. Dengan sama kita hadiahkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga mengantarkan kita nantinya menjadi pribadi yang layak mendapatkan syafaat yaumil hari berbangkit. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Takzim kami kepada Bapak Ketua Yayasan, kepada Bapak Rektor, Wakil-Wakil Rektor, kepada para dekan dan wakil-wakil dekan, seluruh Bapak Ibu dosen, staf dan pegawai, dan seluruh sivitas akademika Universitas Medan Area. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah siang hari ini merupakan awal daripada kajian yang rutin biasanya kita laksanakan, namun hari ini sedikit berbeda karena kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan siang ini adapun beberapa agenda yang akan kita laksanakan, yaitu agenda rutinitas kajian ba'da zuhur spesial bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Mengawali daripada kajian Ramadan ini, adapun susunan acara yang awal adalah pembukaan yang nantinya kita sama-sama buka. Lalu yang kedua, singkat dan langsung saja siraman rohani, pencerahan dari guru kita, dari ustadz kita, sekaligus ketua BKM Masjid At-Taqwa Universitas Medan Area, yakni Al-Ustadz Dr. Hasrat Effendi Samosir. Lalu yang ketiga, tanya jawab yang bisa nanti disampaikan oleh Bapak Ibu secara langsung atau mungkin nanti bertanya melalui pesan yang dapat dikirimkan dari channel YouTube Universitas Medan Area. Barangkali inilah susunan pada kegiatan kajian rutin spesial Ramadan 1444 Hijriah pada siang hari ini. Untuk mengambil berkah dan khidmat pada acara siang ini, mari sama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yang kedua, kita mintakan langsung kepada guru kita, kepada ustadz kita Dr. Haji Surat Samosir untuk menyampaikan pencerahan pada siang hari ini. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 133, dan segeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis Muslim nomor 80, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menegakkan Ramadan dengan iman dan ikhlas, dengan iman dan ilmu, maka akan diampuni dosanya pada masa yang lalu. Pertama, kita bersyukur kepada Allah bisa melaksanakan ibadah saum dalam keadaan sehat walafiat. Kita rangkai dengan solat zuhur berjamaah, diawali dengan qabliyah dan ba'diyah. Sekaligus yang utama kita niatkan, kita tidak hanya ta'lim kajian Ramadan, tapi juga niat i'tikaf. Karena memang kita di bulan Ramadan dianjurkan untuk banyak berdiam diri di masjid atau beriktikaf, sehingga Allah akan memberikan ampunannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam kita kepada Rasulullah. Semoga kelak kita semua bertemu dengan kekasih kita, kekasih Allah yang kita sangat rindu-rindukan, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah lihat video di Amerika itu, orang-orang yang berpengaruh atau bersejarah hidupnya ada dibuat museumnya di New York. Jadi di museum itu namanya ditaruh di keramik. Ada keramiknya. Misalnya kita contohkan ya, siapa yang berpengaruh? Michael Jordan ditaruh situ. Siapa dalam musik misalnya, dibuat Michael Jackson atau siapapun itu. Kennedy, presiden Amerika, ditaruh di museum itu, namanya keramik di bawah. Ada satu orang yang berpengaruh di Amerika, namanya Muhammad Ali, karena dia punya prestasi tinju. Karena dia berpengaruh, mau ditaruhlah keramik di bawah. Dia enggak mau, saya enggak mau. Lalu ditanya, kenapa kamu enggak mau? Karena kalau keramiknya di bawah diinjak orang. Saya sangat mencintai Rasulullah Muhammad. Nama saya ini ada nama nabinya Muhammad Ali.
Karena itu saya tidak mau ditaruh di bawah, diinjak-injak orang nanti di museum ini. Maka akhirnya pemerintah Amerika, kemudian juga pengelola museum itu menaruh namanya di dinding. Satu-satunya yang namanya di dinding Muhammad Ali, karena kecintaannya kepada Rasulullah. Begitu juga lah hendaknya kita mencintai Rasulullah SAW. Maka amalan-amalan Ramadan termasuk pengajian, kajian Ramadan, iktikaf di masjid, ini amalan-amalan yang dicintai Rasul. Maka menjadi bukti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu Bapak Ketua Yayasan, keluarga besar Yayasan, Bapak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, pimpinan fakultas, pimpinan prodi, fungsionaris semua yang dirahmati Allah. Mahasiswa, ini Ustaz lihat agak banyak ini, alhamdulillah. Tentu kita berterima kasih juga kepada Batri yang membuat memang setiap Ramadan ini jadwalnya agak lebih longgar. Absennya agak lebih dimundurkan, sehingga kita bisa lebih itikaf, ngaji lebih tenang, secara interaktif. Tentunya pada tahun ini kita mulai kajian ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan juga kajian-kajian kita pada tahun ini, Ramadan tahun ini, akan lebih banyak kita undang ustadz dari luar sesuai arahan dari Bapak Ketua Yayasan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka hanya di awal ini sajalah dari BKM mewakili sebagai Ketua BKM. Karena itu atas nama Bapak Ketua Yayasan, atas nama Bapak Rektor, kita awalilah kajian Ramadan ini mengharap ridho rahmat dari Allah dengan membacakan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Tema di awal ini sesuai dengan spanduk atau baleho yang sudah ditampilkan oleh BKM, yaitu marhaban ya Ramadan, bersama menggapai ampunan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Quraisy Shihab sebagai rektor atau ketua Sekolah Tinggi Al-Quran, Ilmu Al-Quran, yang beliau membuat tafsir Al-Misbah, kemudian bukunya yang sangat bestseller yaitu Membumikan Al-Quran, Wawasan Al-Quran, dan beliau salah satu ulama tafsir yang terkemuka di negeri kita untuk kontemporer ini. Beliau menjelaskan bahwa marhaban itu ada dua maknanya. Marhab, yang pertama, marhab itu artinya lapang dada, lapang hati. Apa yang dimaksud dengan lapang dada, lapang hati? Lapang dada, lapang hati itu maksudnya senang, gembira, bahagia. Maksudnya dengan kedatangan Ramadan ini kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Kita senang, bahagia, sukacita dengan datangnya Ramadan ini, karena ini adalah bulan yang kita rindu-rindukan. Kalau tahun lalu Ramadan meninggalkan kita, lalu kita mengumandangkan takbir malam Idul Fitri, ada dua hal yang terbayang pada malam takbiran itu. Yang pertama, wajah ibu dan ayah kita. Kalau mereka masih hidup, kita kunjungi.
Karena ridho Allah pada ridho orang tua, murka Allah pada murka orang tua. Lebih-lebih ibu kita, al-jannah tahta aqdamul ummahat, surga di bawah telapak kaki ibumu. Karena itu jamaah sekalian, malam takbiran itu hadir wajah ibu dan ayah kita. Kalaupun mereka sudah meninggal, maka kita kenang bagaimana dulu malam takbiran dengan orang tua kita. Ini yang pertama. Yang kedua, pada malam kita mengumandangkan takbir tahun lalu itu, satu permintaan kita, ya Allah, izinkan saya kembali bertemu dengan Ramadan tahun depan. Berarti Allah ijabah keinginan doa kita itu, maka disebut dengan marhaban ya Ramadan. Marhab, karena senangnya, gembira, sukacita, penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan, betul-betul happy kita dengan datangnya bulan Ramadan. Itulah makna marhaban ya Ramadan. Maka dalam hadis Rasulullah bersabda, man farraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadihi 'alan niran. Siapa yang bergembira, siapa yang senang, siapa yang penuh sukacita, siapa yang happy dengan datangnya Ramadan, maka diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Karena itu kita mudah-mudahan termasuk yang gembira, ceria, bahagia dengan datangnya Ramadan ini. Yang kedua, makna marhab itu adalah bekal. Jadi kata Quraisy Shihab, misalnya ada orang yang merantau. Ini Ustaz yakin sebenarnya penduduk Medan ini rata-rata perantaunya ini. Ada yang dari Tabaksel, ada yang dari Labuan Batu, ada yang dari Kepulauan Nias, ada yang dari Karo, ada yang dari Sibolga Tapteng, ada yang dari Tobasa, ada yang dari Simalungun Siantar, ada mungkin dari Langkat dan Binjai. Ini rata-rata kita ini kan penduduk merantau. Maka coba kita ingat dulu waktu merantau. Ini ada adik-adik kita mahasiswa. Mereka ini pasti dikasih bekal. Paling tidak bekalnya itu bagaimana dia bisa hidup. Kalau ada istilah itu kan istilah pepatah ya, elok-elok menyubarang, jangan sampai titian patah, elok-elok di kampung orang, jangan sampai babuek salah. Jadi kita dinasehati, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Kenapa? Karena lain ladang, lain belalangnya, lain lubuk, lain ikannya. Jadi kita diajari untuk tahu adat istiadat, kearifan lokal. Itu kalau bekal dari segi attitude. Tapi dari segi materi, dikasih ongkos, dikasih perbekalan. Kalau Ustadz dulu dari kampung, itu disuruh ayah bawa ikan asin. Jamaah sekalian, ada kawan Ustadz dari Langkat, satu masjid kami dulu, namanya Masud Trisno. Masud Trisno ini sekarang dia wakil ketua NU Kota Medan. Jadi kami agak unik ini. Dia wakil ketua NU Kota Medan, Ustadz di Muhammadiyah Kota Medan. Jadi kami itu sangat akrab sekali, walaupun beda organisasi. Jadi dia dulu itu dari Tanjung Pura, dia selalu bawa bumbu kacang. Jadi bumbu apa namanya itu, pecal. Maka nanti ikan asin Ustadz bakar, kemudian bumbu pecal, makanlah kami itu. Itulah bekal. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka Ramadan ini kenapa dikatakan marhaban ya Ramadan? Marhab, karena kita persiapkan bekal kita ke akhirat, bekal kita bertemu dengan Allah. Ketika nanti kita dipanggil oleh Allah, kita sudah mempersiapkan bekal kita. Maka di bulan Ramadan ini
tidak hanya gembira, ceria, bahagia kita dengan datangnya Ramadan ini, tapi juga ini tanda kegembiraan, ceria, bahagia. Kita ambil bekal sebanyak-banyaknya sebelum nanti kita kembali ke kampung akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang mau mudik Lebaran, jadi tadi Ustadz simak tadi penjelasan dari dari pemerintah pusat melalui kepolisian bagian lantas. Jadi katakan di situ untuk liburnya agak dicepatkan sedikit dan mudiknya itu agak dilamakan sampai tanggal 1. Ada alternatifnya biar jangan ada arus puncak. Coba Ustaz tanya dulu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada Pak Dr. Dian Nopianri, Pak Kepala LPM kita nih. Pak Dr. Dian, kampung di Sumatera Barat, iya kan? Di mana kampung kok? Oh di Medan. Berarti tidak boleh mudik. Siapa yang dari kampung ini? Nah misalnya Pak Dekan Pertanian, Bapak Dr. Julheri, Payakumbu. Di Payakumbu, berani nggak mudik ke Payakumbu? Nggak ada duit. Paling tidak adalah di kantong kita paling minim sekali 77 juta. Minyak pulang pergi, supir makan di jalan. Apalagi ayah kita Dr. Julheri Nur mau pulang ke Payakumbu, ponaan banyak. THR ya kan Pak Tuo, THR banyak. Kan udah pernah wakil rektor berapa periode. Pernah ini dekan. Mana THR-nya? Maksudnya apa itu? Kita ini tidak berani pulang kampung kalau tidak ada bekal. Tidak berani mudik kita kalau nggak ada di kantong kita. Begitu. Masa kita berani kembali ke kampung akhirat nggak ada bekal? Nggak ada amal ibadah yang kita persiapkan. Nah karena itu Ramadan ini disebut dengan marhab, lapang dada gembira ceria, bekal, kita persiapkan bekal sebanyak-banyaknya sebelum kita nanti kembali ke kampung akhirat, kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bekal kita? Maka dalam Quran Allah katakan, "Wa tazawwadu." Berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi bekal yang kita bawa kepada Allah takwa. Bagaimana takwa itu? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah bekal itu, takwa. Dan tadi ayat Al-Qur'an yang Ustaz bacakan, surga itu seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Itu maknanya kita dengan berpuasa ini kita dipersiapkan sebagai calon penghuni surga. Inilah makna daripada marhab atau marhaban. Dua makna yang kita ambil. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Ustaz selalu katakan begini. Satu, jangan bangga dengan rumah istana, karena istana kita terakhir kubur. Sama semua. Jangan bangga dengan mobil mewah, Alphard, Pajero, apalagi Prado, Lamborghini. Jangan bangga, karena kendaraan kita terakhir adalah kerenda. Jangan bangga dengan pangkat dan jabatan, karena panggilan kita terakhir adalah almarhum dan almarhumah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu nggak ada yang perlu kita banggakan. Yang penting adalah bagaimana kita persiapkan takwa kita sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama terkait dengan marhaban ya Ramadan. Poin yang kedua, bersama menggapai ampunan.
Nanti lebih kurang 15 menit, lalu kita adakan tanya jawab kalau ada 1 atau 2 orang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah itu disebut dengan Al-Ghafur. Al-Ghafur. Jadi Quran itu Wallahul Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah itu disebut dengan Al-Ghafur. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan ada 3 makna daripada Ghafur. Yang pertama, makna Ghafur itu adalah Maha menutupi. Yang kedua, Al-Ghafur itu maknanya Maha menghapus. Yang ketiga, Al-Ghafur itu maknanya Maha Pengampun. Nah, kita lihat yang pertama, Allah itu Maha menutupi. Jadi Allah tutup aib kita. Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, masing-masing ini, kita tak berani ketemu istri, istri gak berani ketemu suami, orang tua takut ketemu anak, anak gak berani ketemu orang tua, dosen gak berani ketemu mahasiswa, mahasiswa takut ketemu dosen, karena aib kita ditutup oleh Allah. Maka karena itu, marilah kita berusaha jamaah sekalian yang dirahmati Allah, agar kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang sering Ustadz katakan, jangan sampai mata kita ini mata lalat yang melihat bangkai sehingga sulit meyakinkan kepada lalat kalau bunga lebih indah daripada bangkai. Ini yang pertama, Maha menghapus. Yang kedua, jamaah sekalian, Maha menutupi. Yang kedua, Maha menghapus. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Barang siapa yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka sesungguhnya dialah orang-orang yang bertaubat di sisi Allah. Bahkan di dalam surah At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilkumul jannah. Niscaya Tuhanmu menghapus kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah Maha menghapus. Karena itu kita tidak boleh menghakimi dosa orang. Jadi Ustadz sering bilang begini, Bu Haja Emah, ini kakak saya ini, Bu Haja, begini, 1000 dosa kita Allah ampuni dengan 1 taubat. Tapi kadang manusia ini 1000 kebaikan kita dilupakan gara-gara 1 kesalahan. Nah, inilah bedanya sifat manusia dengan Allah yang Rahman Rahim. 1000 kesalahan kita, maka Allah hapus, Allah lupakan dengan 1 taubat. Tapi manusia 1000 kebaikan kita, mereka lupakan gara-gara 1 kesalahan kita. Disinilah hebatnya Allah, Maha menghapus bagaimana dosa-dosa kita, asal kita bertaubat dengan Allah dengan sungguh-sungguh, Allah ampuni dosa kita. Begini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini Adinda Dr. Firman ini kan, Ustadz baca cerita di Mesir. Ini terkenal adik-adik mahasiswa di Mesir, terutama adik-adik mahasiswa yang rajin ngaji, hati-hati. Jadi di Mesir itu ada cerita, kalau sekarang namanya viral ya, viral, masyhur. Ini abang adik. Jadi adiknya ini rajin ngaji, rajin ngaji di masjid aja adek. Abangnya ini punya tempat, mohon maaf ya, semacam bar, tempat mabuk. Jadi abangnya suka mabuk, adiknya ini di masjid. Hidayah dari Allah, ini hidayah ya.
may yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang diberikan Allah hidayah, dia tidak akan sesat. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan, dia tidak akan dapat hidayah. Satu ketika abang adik ini, abangnya dapat hidayah, adiknya tersesat. Apa kata adiknya? Jadi kata adiknya gini, apalah yang membuat abang saya betah di diskotik itu? Kok betah kali dia mabuk? Kok betah kali lah dia di situ? Apa yang enak di mabuk itu? Coba ku tengok dulu. Pergi dia ke tempat abangnya. Pergi dia ke tempat mabuk, tempat abangnya itu. Datang abangnya itu, dosa saya udah banyak kali ya Allah. Adik saya di masjid berzikir, berdoa. Ya Allah, berikan aku hidayahmu, kujumpailah dulu adikku agar aku bertobat, dan nanti biar ku tutuplah tempat mabukku ini, tempat diskotikku ini, kira-kira gitu. Jadi yang satu ingin tahu apa itu mabuk, yang satu ingin bertaubat agar dia merasakan nikmatnya di masjid. Mereka sama-sama jalan, adiknya jalan ke tempat mabuk, abangnya jalan ke masjid. Tapi sayangnya nggak ketemu di jalan. Jadi mereka nggak ketemu. Apa yang terjadi? Adiknya tadi sampailah di tempat mabuk itu, punya abangnya. Apa kata para pelayan tempat mabuk itu? Adik bos, itu bos kecil juga. Bos, ada apa bos? Mana abang saya? Oh, abang bos tadi pergi. Bos mau apa bos? Mau minum bos? Pokoknya kan namanya adik bos, katanya. Udahlah, aku cobalah dulu sedikit, katanya. Apalah enaknya mabuk ini, katanya. Dicobanya, dia pun mabuk, dimintanya lah 1 gelas kecil. Dinikmatinya minuman keras tadi. Sedangkan abangnya pergi ke masjid, wudhu dia, sholat sunat taubat dia, nangis dia, sujud kepada Allah. Dalam kisah yang viral ini, masyhur ini, pada tahun 70-an ini kisah ini. Pada saat abangnya sujud, pada saat adiknya mabuk, terjadi gempa yang sangat besar. Sehingga gempa tadi yang sangat besar itu menyebabkan masjid tadi runtuh dan ditimpa abangnya dalam keadaan sujud bertaubat, dan dia meninggal dunia dalam keadaan sujud. Sedangkan adiknya, tempat dia mabuk tadi, barnya tadi runtuh, dan adiknya dalam keadaan mabuk, mati dalam keadaan sesat. Karena itu Ustaz ingatkan kepada kita, tak boleh kita menghakimi dosa orang lain. Jangan kita justifikasi. Bisa jadi orang bertaubat dapat hidayah Allah. Makanya kita para ustadz juga, tugas kita fazakir, ingatkan. Fazakir innama anta muzakir. Tugasmu mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir. Tidak ada hak bagimu memaksa orang lain. Nggak ada hak memaksa ini, karena hidayah datangnya dari Allah. Kalau sudah hidayah Allah datang, orang yang tersesat dapat hidayah, dia dapat petunjuk Allah. Orang yang dia dapat hidayah awalnya, tapi karena disesatkan, maka dia jadi tersesat. Ini kisah ini sangat viral sekali, terjadi di Mesir. Karena itu bagi kita yang sudah di masjid, bagi kita yang sudah beribadah, hati-hati. Mari kita perbaiki niat kita, kita perbaiki ibadah kita. Jangan sampai kita menghakimi dosa, kesalahan orang lain. Mana tahu di belakang sana dia dapat hidayah Allah, dia beramal soleh, lalu kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan ini Rasulullah mengatakan, siapa yang berpuasa dengan iman dan ikhlas, diampuni dosanya yang lalu-lalu. Ini yang kedua makna daripada Al-Ghafur. Yang ketiga, Allah Maha Pengampun. Maka Allah mengampuni segala dosa kita. Karenanya marilah sungguh-sungguh kita. Jadi kalau di dalam Quran itu disebutkan fastabiqul khairat, maksudnya bukan sekedar berbuat baik,
Ustadz berbuat baik, Dr. Dian berbuat baik, Pak Julheri berbuat baik, Dr. Abror berbuat baik, Dr. Firman berbuat baik, semua kita berbuat baik. Bukan hanya berbuat baik, tapi berlomba-lomba. Kalau namanya berlomba, siapa kita yang paling duluan sampai ke finish dan menjadi the winners, atau orang yang meraih piala. Apa pialanya? Yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah jamaah sekalian, terakhir Ustaz sampaikan kepada kita semua, di dalam hadis qudsi, di penghujung malam banyak kita istighfar. Maka disebutkan di situ, siapa yang dia istighfar di penghujung malam, yang minta ampun diampuni Allah dosanya, yang dia berdoa dikabulkan Allah doanya, yang dia meminta sesuatu Allah berikan permintaannya. Inilah yang Allah berikan. Maka marilah kita jadikan waktu kita di penghujung malam sahur, wal mustaghfirina bil ashar. Banyak-banyak kita minta ampun kepada Allah pada waktu sahur. Itulah waktu yang terbaik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagai penutup ceramah ini, sebelum tanya jawab, Ustaz sampaikan begini. Ada seorang tukang roti tinggal di Mesir. Kalau roti itu kan adonan roti. Dia asal adonan roti itu, dia istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu yang dibuatnya. Jadi ibu-ibu ini terutama kalau nanti ada cabai, memutik cabai itu, kepalanya itu Bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, gitu-gitu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kisah nyata ini. Ada seorang ulama yang terkenal, namanya Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal ini ulama besar. Jadi ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Imam Ahmad bin Hambal satu ketika, ini kan tinggal di Irak. Di Irak dia. Lalu entah kenapa ada yang membisikkan di hatinya, pergi ke Mesir, pergi ke Mesir, pergi ke Mesir. Dia ini nggak ada niat, tapi dia selalu didorong agar pergi ke Mesir. Imam Ahmad bin Hambal ini ulama besar, ulama hadis, dan dia ini banyak hafal hadis. Berangkat dia ke Mesir. Segitu dia sampai di Mesir, sholat maghrib. Sholat maghrib dia, lalu kemudian dia golek-golek. Sampai dengan Isya dia golek-golek karena kemalaman. Tapi habis Isya dia diusir. Jadi ada namanya marbot, penjaga masjid. Jadi penjaga masjidnya, ruh, keluar, jangan tidur di masjid, nggak boleh, kotor, corok. Maka ulama besar ini diusir penjaga masjid, tapi dia nggak baper, ya udahlah nggak apa-apa, dia keluar. Lalu dia jalan sekitar kira-kira 300 meter. Di dekat masjid itu ada tukang adonan, besok jual roti. Lalu dia astaghfirullah, 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 subhanallah, subhanallah. Melihat tukang roti ini, Ahmad bin Hambal heran. Kenapa tukang roti ini istighfar? Kenapa dia subhanallah, walhamdulillah? Jadi membuat dia singgah. Assalamualaikum, kata Imam Ahmad bin Hambal. Dijawab tukang roti tadi, waalaikumsalam. Lalu kemudian dia bilang, wahai tukang roti, kenapa kamu selalu istighfar? Kenapa kamu selalu memuji Allah? Kenapa kamu ucapkan alhamdulillah? Ada apa gerangan? Dia katakan, wahai Tuhan, siapapun Tuhan saya nggak tahu. Saya istighfar ini, dari sinilah rezeki saya. Saya kan tukang roti. Setiap saya buat roti adonan, besok saya jual habis. Semua permintaan saya dikabulkan Allah. Roti saya selalu habis. Istighfar mendatangkan rezeki. Itu satu. Yang kedua, jamaah sekalian, lalu dikatakan Imam Ahmad bin Hambal ini, wahai tukang roti,
Ada nggak permintaanmu, doamu yang belum dijawab Allah? Ada. Apa itu? Permintaan saya cuma satu. Saya ini kan tukang roti, miskin. Saya pingin kali ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal di Irak, tapi gak ada uang saya. Uang saya gak ada. Bagaimana saya ke Irak? Biaya keluarga, istri, anak gimana? Sehingga saya sebenarnya pingin kali ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Lalu kemudian apa kata Ahmad bin Hambal, ulama tadi? Sayalah itu. Saya adalah Ahmad bin Hambal. Sayalah Imam Hambali yang terkenal itu. Ternyata istighfarmu, ternyata doamu yang membawa saya kemari. Saya pun tidak ada tujuan ke Mesir ini, tapi karena doa-doamu. Lalu kemudian apa kata tuang roti tadi? Ya Allah, doa saya ketemu dengan ulama besar datang ke rumah saya. Dan apa kata Ahmad bin Hambal? Sebagai buah dari doamu, saya nginap malam ini di rumahmu. Itulah kehebatan orang-orang dulu. Mereka suka kalau ulama nginap di rumahnya, kalau bisa makan di rumahnya, datang ke rumahnya. Kalau kita sekarang ini, kalau bisa yang datang artis, ya kan, pejabat dan sebagainya. Inilah jamaah sekalian, kehebatan istighfar tadi. Mudah-mudahan dengan istighfar Allah berikan kita rezeki, Allah ampuni dosa kita, Allah ijabah doa-doa kita. Ini saja tausiah yang bisa Ustaz sampaikan terkait dengan makna marhaban ya Ramadan, bersama kita mendapat ampunan, menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz kembalikan kepada MC atau pembawa acara Ustaz Amsal Kori dari Munte. Udah pakai pantun tadi, saya tutup juga lah dengan pantun. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong, ya kan? Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata Ustadz yang salah, jangan laporkan Pak Polisi, ya kan? Jangan main lapor-laporan kita, ya. Kemudian pantun Ustadz yang terakhir, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ikan tongkol, ikan bawal, ikan gembung, ikan tenggiri, itulah nama-nama ikan dari Belawan, ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Gurunda Ustaz Dr. Haji Hasrat Effendi Samosir selaku penceramah tunggal kita pada siang hari ini. Sungguh sangat luar biasa pencerahan yang beliau sampaikan tadi. Setidaknya ada beberapa poin yang perlu kita kutip. Satu diantaranya bahwa maghfirah Allah itu satu menutupi, yang kedua menghapus, dan yang ketiga mengampuni. Mudah-mudahan sesuai dengan tema Ramadan yang kita angkat pada siang hari ini, marhaban ya Ramadan, menggapai bersama ampunan. Semoga seluruh kita yang berhadir mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, orang-orang tua kami dan seluruh jamaah yang kami muliakan, barangkali ada beberapa pertanyaan yang masih perlu dipertanyakan. Kita beri kesempatan 1 sampai 2 penanya kepada Bapak Ibu. Silahkan bagi yang ingin bertanya, kita masih berikan waktu sekitar 3 sampai 5 menit. Dari sudut kanan, bapak-bapak. Sebelah kiri, bapak-bapak sekalian. Nampaknya semua sudah paham karena semua sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang tua kami dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, barangkali kita padakan pertemuan kajian Zuhur spesial Ramadan 1444 Hijriah pada siang hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah.
Untuk itu doa kami harapkan kesediaan Al-Ustaz untuk memimpin doa pada kesempatan siang hari ini. Baik. Mari kita istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masida. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kulla ibadatina ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhdika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al maut. Allahumma ya al muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika wa dinika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum